Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya tidak bosan-bosan mengulangi lagi selebrasi dan mengucapkan terima kasih atas ikhtiar kita bersama untuk memerangi politik uang. Saya mendapatkan ucapan selamat yang tidak sedikit dari beberapa rekan-rekan baik lokal maupun nasional, bahkan internasional, yang mengapresiasi pengurangan signifikan dari praktek politik uang dan serangan pajak. Meskipun saya juga mendapatkan input, masukan informasi bahwa pada level bupati, wali kota, pembagian uang masih relatif banyak. Tentu ini kita sayangkan. Tetapi bahwasanya di level pemilihan gubernur ada pengurangan yang signifikan, ini adalah satu hal yang tetap harus kita syukuri dan apresiasi bersama-sama. Saya juga terus mengikuti dengan cermat, dengan seksama penghitungan Sirekap KPU yang baru saja tadi kita sama-sama dengar update-nya, bahwa posisi sekarang alhamdulillah pasangan saya dengan Haji Difriyadi masih dalam posisi unggul pada penghitungan hampir 50%. Di angka 51,6, 48,4%. Dan ini angka yang sejak kemarin relatif stabil. Biasanya kalau sudah stabil begini, tentu tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi izinkan kami tetap mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur atas penghitungan yang tetap memposisikan kami sebagai pasangan yang lebih unggul dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Meski demikian, malam ini saya ingin memberikan early warning system, peringatan dini. Jangan sampai nanti ada tsunami, kemudian banyak korban. Kenapa? Saya sudah berkonsultasi dan berdiskusi dengan banyak ahli-ahli pemilu, termasuk mantan-mantan komisioner KPU provinsi maupun secara nasional, dan akhirnya saya harus menyampaikan ini kepada khalayak bahwa kita harus dengan cermat dan penuh kewaspadaan mengikuti dari detik ke detik apa yang terjadi dengan proses tabulasi yang sekarang sedang berlangsung. Ada beberapa parameter yang mencurigakan. Misalnya, satu, tanpa harus menyebut kabupaten dan kecamatan, ada rapat-rapat pleno kecamatan yang ditunda. Dan ini tidak sedikit. Ada apa? Karena penundaan itu biasanya dalam prakteknya adalah modus untuk memberi ruang terjadinya manipulasi. Kelambatan adalah indikator ada sesuatu yang sedang bekerja. Maka kalau ada yang lambat, ada yang ditunda, maka kita harus memasang mata dan telinga. Yang kedua, Sirekap sendiri itu lambat di beberapa kabupaten, sangat lambat. Teman-teman bisa mengecek sendiri kabupaten-kabupaten yang lambat. Misalnya Kabupaten Banjar itu sangat lambat. Kota Banjarmasin juga sangat lambat. Ini kota-kota yang akses internetnya jauh lebih bagus daripada daerah lain, pelosok, ya justru lebih cepat. Ada apa? Teman yang pernah bekerja di penyelenggaraan pemilu mewanti-wanti, kelambatan-kelambatan demikian sekali lagi adalah indikasi yang harus sama-sama kita antisipasi.
Kemudian di beberapa tempat saksi-saksi kami tidak diberikan C salinan hasil. Ini luar biasa. Karena tentu saja penting bagi kami untuk mendapatkan C salinan hasil, atau dulu dikenal dengan nama istilah C1. Perlu datang ke tempat penyelenggara, perlu kemudian beradu argumentasi secara lugas untuk kemudian tetap kesulitan untuk mendapatkan C salinan hasil. Ada apa? Kemudian juga ini informasi yang menurut saya menarik. Ada beberapa C salinan hasil yang dibawa pulang, bukan oleh saksi loh ya. Tentu saja saya tanyakan kok bisa. Ini yang begini-begini, informasi ini terpaksa saya buka ke khalayak agar kita semua mempunyai early warning system. Ada sesuatu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Di samping memang sudah mulai ada kecurangan-kecurangan. Di salah satu lokasi di Sungai Tabuk, KPPS itu mencoblos beberapa kertas suara. Sudah diproses. Kemudian saya menganggap ini aneh, meskipun tentu harus dilakukan investigasi lebih jauh. Suara saya tidak di 1, 2, 3, 4, 5 TPS, tapi di beberapa TPS itu 0 berbanding semua diberikan kepada pasangan 1. Tadi siang kami menganggap hanya 3. Begitu ke sore dapat 10. Ini kalau saya cari terus, saya khawatir makin meningkat. Dan tentu saja kami akan melakukan investigasi yang serius, karena ada yang dengan jelas menunjukkan tingkat keanehannya itu serius. Misalnya ada 300 yang terdaftar, 300-300-nya hadir, 300-300-nya mencoblos pasangan 1. Di tengah tingkat kehadiran yang sekarang itu lebih kurang hanya 50%. Jadi tingkat kehadirannya 100%, pencoblosan ke pasangan calon satunya 100%. Nah, ini menurut saya perlu kita sikapi dengan sangat serius. Siang ini saya sudah memverifikasi tidak hanya 1, 2 sumber. Ada telepon dari pihak-pihak tertentu yang menelepon aparat yang bisa dan diminta untuk merubah suara. Saya tidak bisa menyatakan secara detail ya, karena ini menyangkut nanti kalau teman-teman tahu aparatnya siapa, oknumnya siapa, tentu saja investigasi kami juga akan terganggu. Biarkan kami melaporkan ini ke tempat yang seharusnya, ke aparat yang berwenang, kami akan lakukan. Tapi khalayak perlu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja, bahkan melalui telepon, yang meminta agar ini di kabupaten ini, di kota ini, tolong dirubah suaranya. Saya bilang, coba cek lagi. Ternyata dikonfirmasi oleh sumber yang lain. Hal-hal semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan. Dan saya minta siapapun yang melakukan telepon-telepon untuk merubah suara, silahkan hentikan. Jangan diteruskan. Tentu kita sama-sama paham bahwa Undang-Undang Pilkada mengancam siapapun yang melakukan perubahan hasil suara dengan ancaman serius sampai 12 tahun penjara dan denda 144 juta. Jadi nggak main-main ini. Khalayak yang lain juga perlu tahu. Siapa tahu ada yang diajak, kita manipulasi dong suara ini. Hati-hati. Ancaman pidananya 12 tahun maksimal. Dan tidak cukup hanya itu, ada denda ratusan juta rupiah yang juga harus dijalani kalau
memanipulasi kemenangan rakyat. Saya juga ingin menegaskan sebagai bentuk pengawalan setelah tadi malam saya keliling Banjarmasin di 5 kecamatan melihat langsung bagaimana teman-teman relawan dan partai berinisiatif untuk sama-sama menjaga proses penghitungan tabulasi di tingkat kecamatan. Besok kami akan turun langsung ke salah satu kabupaten. Teman-teman media yang ingin ikut silahkan. Kami berangkat jam 7 dari markas besar relawan H2D di Loktabat. Kami akan memantau langsung penghitungan di salah satu kabupaten, yang mana biar besok menjadi surprise. Tapi kami merasa perlu untuk hadir langsung sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk antisipasi jangan sampai indikasi-indikasi dan parameter-parameter kecurangan yang tadi sudah menguat itu di lapangan kemudian terjadi tanpa pengawalan dan tanpa sanksi. Intinya, malam ini pesan yang ingin kami sampaikan kepada khalayak dan kepada siapapun yang berpikir untuk melakukan manipulasi suara, hentikan. Mari semua kita selamatkan kemenangan rakyat Kalimantan Selatan. Mari semua kita kawal proses ini tetap dengan cara-cara yang terhormat, tetap dengan cara-cara yang bermartabat, tetap dengan tidak melakukan aksi-aksi premanisme maupun anarkisme. Tetapi bukan berarti kita tinggal diam apabila ada kecurangan-kecurangan yang semakin nyata di depan mata. Kemenangan kita sudah terlihat dari rekap yang dari waktu ke waktu konsisten, dan biasanya secara statistik itu akan tetap demikian. Jangan sampai kita kemudian lengah karena indikator-indikator parameter kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini kemudian bebas terjadi tanpa kita melakukan langkah-langkah tegas, tanpa kita melakukan antisipasi yang seharusnya. Teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan. Mohon disebarluaskan kepada khalayak supaya kemenangan rakyat Kalimantan Selatan yang sudah menegaskan prinsip anti politik uang betul-betul lebih kokoh lagi tegak dengan pancang pemilu yang jujur dan adil. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.